Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yasa Laskar. Semakin hari, semakin banyak ya bisnis yang berkembang di sekitar kita. Salah satunya adalah bisnis properti atau jual beli rumah. Rumah yang ditawarkan mulai dari yang bentuk sederhana, minimalis, unik, bahkan mewah, dengan pembayaran yang cash maupun kredit. Nah, sebagai seorang muslim, tentu kita ingin memiliki rumah yang indah, bukan? Oh iya, kan ada hadisnya. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Nah, tapi terkadang seorang muslim dihadapkan pada suatu permasalahan. Dia ingin memiliki hunian atau rumah yang indah, namun dengan sistem pembayaran yang syariah. Sedangkan saat ini, penjualan rumah dengan sistem pembayaran syariah biasanya menawarkan rumah-rumah dengan bentuk yang sederhana. Nah, terus solusinya bagaimana, teman-teman? Tentu, semua itu tidak akan menjadi masalah ketika kita memiliki ilmu atau kemampuan untuk mendesain rumah sesuai dengan keinginan hati kita. Nah, dasar-dasar dalam mendesain rumah tentu kita harus bisa menentukan sketsanya, kemudian menghitung jarak dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian kita juga bisa mempertimbangkan sudut-sudut dalam pembentukan rumah tersebut sehingga bisa menampilkan atau bisa menghasilkan rumah yang indah dan unik. Tentunya sesuai dengan keinginan teman masing-masing. Nah, oleh karena itu, materi ini menjadi solusinya. Submateri yang pertama adalah pengertian titik, garis, dan bidang dalam ruang. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pengertian dasar unsur-unsur dalam ruang. Terdapat 3 unsur dalam ruang, yaitu titik, garis, dan bidang. Kita akan mulai pembahasan kita dari unsur yang pertama, yaitu adalah titik. Titik biasa dilukiskan dengan noktah, bentuknya seperti ini. Kemudian, titik ditulis dengan huruf besar, bisa ditulis dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Dan biasanya titik ini sering disebut sebagai benda berdimensi 0. Kenapa? Karena titik tidak memiliki ukuran, baik ukuran panjang, lebar, maupun tinggi. Yang berikutnya adalah garis. Ketika kita menyebutkan garis, sebenarnya garis itu adalah memiliki panjang yang tak hingga. Jadi ketika kita menggambar sebuah garis, bisa saja tuh menembus tanah, bisa menembus dinding, bisa menembus atap, karena panjangnya itu tak hingga. Garis dituliskan dengan huruf kecil atau wakil dari titik-titik ujung garis itu. Contohnya, garis di atas bisa ditulis sebagai garis L, ya, dengan huruf kecil L di situ. Kemudian, karena panjangnya tak hingga, maka untuk mempermudah penyebutan garis, maka kita bisa menentukan titik-titik ujung garisnya. Di sini contohnya, titik-titik ujung garis itu adalah A dan B. Sekali lagi, ini untuk mempermudah penyebutan saja. Ya, oleh karena itu garis ini disebut sebagai garis AB. Sebenarnya
AB ini, ketika kita hanya mengambil AB, maka itu adalah ruas garis ya, ruas garis, karena hanya sebagian dari garis yang panjangnya tak hingga tadi, gitu ya. Kalian bisa mengganti AB dengan huruf yang lainnya, boleh. Kemudian biasanya garis itu sering dijumpai sebagai rusuk dari bangun ruang. Contohnya di sini ada bangun ruang berbentuk kubus. Maka kita biasa menyebutkan rusuk-rusuknya sebagai garis yang diwakili dengan titik-titik ujung garis itu. Contohnya rusuk KL atau LQ, kemudian RQ, RS, SP, SN, dan seterusnya. Nah, penyebutan garis-garis itu adalah sebagai rusuk dari kubus tersebut. Kemudian yang terakhir adalah garis itu adalah benda berdimensi 1. Kenapa? Karena garis itu memiliki satu ukuran, yaitu ukuran panjang. Yang terakhir adalah bidang. Luas sebuah bidang besarnya tak terbatas. Yang dilukis adalah wakil bidang. Kemudian biasanya dilukiskan dengan berbentuk jajar genjang atau persegi panjang. Contohnya seperti ini. Nah, ini sering kita jumpai ya dalam buku-buku paket kalian ataupun dalam referensi yang lain. Namun Mistias ingin menyampaikan bahwa sebenarnya bidang itu kalau kita misalkan berada dalam sebuah kelas, maka secara realnya contohnya bidang itu adalah alas lantai. Nah, itu kan dia sebenarnya panjangnya tak terbatas ya, kalau tidak dibatasi oleh bidang yang lain, yaitu bidang yang tegak. Contohnya adalah tembok. Tembok itu juga merupakan bidang-bidang. Atau yang lain adalah atap. Atap itu juga merupakan bidang. Jadi, sekali lagi bidang itu sebenarnya luasnya tidak terbatas. Menjadi terbatas karena ada kaitannya satu bidang dengan bidang yang lain, atau bidang yang satu memotong bidang yang lain, gitu, sehingga nanti membentuk suatu bangun ruang. Nah, untuk penggambarannya sekali lagi biasanya digambarkan dalam bentuk jajar genjang atau persegi panjang. Untuk penamaan sebuah bidang itu biasanya menggunakan huruf Latin, bisa V, W, X, dan seterusnya, atau menggunakan huruf khusus yaitu alfa, beta, gamma, dan seterusnya, atau bisa juga dengan menuliskan titik-titik sudut dari wakil bidang itu. Nah, biasanya nama bidang tersebut itu ditulis di salah satu pojok bidang itu. Contohnya pada gambar di atas itu ada bidang V. V itu ditulis di pojok kan. Nah, kemudian yang bawahnya itu adalah bidang alfa. Alfanya juga ditulis di pojok. Kemudian dikasih garis lengkung atau garis sudut. Kemudian bisa juga tadi dituliskan dengan titik-titik sudut dari wakil bidang itu. Sekali lagi dari wakil bidang itu. Contohnya di situ adalah wakil-wakil bidangnya ada titik A, B, C, D. Maka bidang tersebut bisa ditulis dengan bidang A, B, C, D. Kemudian bidang ini dikenal dengan benda berdimensi 2. Kenapa? Karena bidang mempunyai dua ukuran, bisa panjang dan lebar. Contohnya tadi adalah lantai, panjang dan lebar kan. Kemudian bisa juga memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan tinggi. Contohnya adalah tembok di kelas atau di rumah kalian. Atau bisa juga tinggi dan lebar. Baik, sekian materi untuk pengertian dasar unsur-unsur dalam ruang. Untuk yang berikutnya, kalian bisa pelajari tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang.